Teman-teman pejuang beasiswa, ketemu lagi di serial video Road to PhD. Yang kali ini akan membahas ringkasan timeline selama 4 tahun yang sudah saya lakukan untuk mempersiapkan diri dan berjuang meraih beasiswa dan melanjutkan studi S3 ke Austria. Jika sebelumnya teman-teman sudah tahu highlights-nya, ringkasan secara umum pada video sebelumnya, sekarang sedikit lebih detail tentang timeline, tapi masih juga agak umum melihat dan merangkum 4 tahun yang sudah saya lakukan. Pada 4 video berikutnya tentunya nanti teman-teman bisa melihat detail pada setiap tahunnya. Nah, mari kita mulai dari tahun 2016. Saya itu mulai niat untuk kuliah ke luar negeri yang pada akhirnya muncullah inisiatif untuk belajar bahasa Inggris dasar. Ya, mungkin benar banyak orang bilang semuanya berawal dari niat. Tapi teman-teman, niat itu baru di permulaan yang paling awal. Selanjutnya, kita perlu usahakan secara nyata, apapun itu selama bisa berkontribusi untuk mewujudkan niat tersebut, lakukan. Akhirnya yang saya lakukan pada tahun 2016 itu saya mulai belajar bahasa Inggris dasar karena memang saya merasa sama sekali sangat lemah dalam hal bahasa Inggris. Karena pada tahun 2016 ini saya juga belum lulus S2, masih berjuang menyelesaikan tesis sambil bekerja di institusi yang sama. Jadi saya kuliah S2 Teknologi Pendidikan di UNJ, saya kerja di Lembaga Pengembangan Pendidikan, waktu itu namanya, kalau sekarang jadi LP3M, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta. Baru pada bulan Agustus akhirnya saya lulus, wisudanya kalau tidak salah September. Kemudian masih lanjut belajar bahasa Inggris dasar. Dan pada tahun berikutnya, karena dirasa bahasa Inggris dasarnya sudah ada sedikit peningkatan, meskipun sampai sekarang masih belepotan juga. Terutama saya sangat lemah di perihal speaking. Pada tahun 2017 saya bertekad untuk mengambil kursus bahasa Inggris yang di level atasnya lagi. Jadi bukan dasar lagi, saya mengambil kursus bahasa Inggris akademik. Dalam kursus tersebut juga diajarkan untuk bagaimana mempersiapkan dokumen utama studi PhD. Yang terdiri terutamanya research proposal. Yang kedua CV, dan yang ketiga motivation letter. Tenang teman-teman, nanti akan ada video satu persatu tips dan triks untuk mempersiapkan dokumen utama studi PhD. Setelah merasa bahasa Inggris akademik sedikit meningkat, pada awal tahun 2018 di sini saya mulai uji nyali. Ya, maksudnya saya mulai tes bahasa Inggris akademik
yang jenisnya itu adalah IELTS bukan TOEFL, meskipun sebelumnya saya udah pernah tes TOEFL juga. Cuman di sini saya pengen menekankan saya berfokus di IELTS. Pada akhirnya sebelumnya frustasi dengan TOEFL, akhirnya beralih ke IELTS. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi. Dengan biaya sendiri yang lumayan biayanya, pada waktu itu 2.850.000. Sekarang mungkin ya sudah naik 50.000 atau 100.000, dan tergantung jenisnya juga karena sekarang ada IELTS UKV-nya. Pada tahun 2018 saya semakin intensif kontak calon supervisor dan daftar perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kenapa saya tidak langsung daftar dulu? Karena saya menyadari bahasa Inggrisnya yang dasar aja belum bisa, dan juga studi utama dokumennya, maksud saya itu belum saya persiapkan. Jadi mana bisa untuk bisa daftar ke luar negeri. Terlebih juga belum punya sertifikat bahasa Inggris yang official. Sebelum memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, dokumen utama studi sudah dipersiapkan, kemudian dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris yang official, nampaknya belum bisa untuk bergerak lebih, khususnya terkait pendaftaran ke perguruan tinggi luar negeri ini. Tuh. Nah, sebagai finalnya, sebagai akhirnya gongnya, goalnya, masa-masa bahagianya setelah tertatih-tatih 3 tahun, teman-teman, saya mulai mendaftar beasiswa di tahun 2019, kemudian wawancara beasiswa karena sudah eligible, sudah beberapa dokumen sudah dimiliki, pada akhirnya dipanggil untuk wawancara, persiapan berangkat, dan akhirnya berangkat ke Austria. Austrianya di mana, kampusnya apa? Kalau kampusnya sudah tahu ya, karena di atas sudah ada logonya. Sebelumnya sudah saya sebut-sebut. Nah, tapi Austrianya di mana? Nah, nanti teman-teman akan ketahui di video selanjutnya. Paling tidak, melalui rangkuman timeline ini, teman-teman sudah mulai tergambar lebih detail ini itu, segala sesuatu yang perlu teman-teman persiapkan, mulai dari niat hingga hal-hal yang lain, supaya bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi S2 ataupun S3, atau bahkan untuk postdoctoral study nanti di luar negeri. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di serial video Road to PhD berikutnya.